Kota Bengkulu, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, adalah tempat bertemunya berbagai budaya dan agama yang membentuk identitasnya hingga hari ini. Sejak zaman masa kolonial Inggris pada abad ke-18, Bengkulu menjadi pusat perdagangan dan interaksi berbagai etnis dan keyakinan. Di kota Bengkulu, keberagaman agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. Kota ini adalah rumah bagi umat Islam dan mayoritas menjalankan tradisi dan ibadah dengan hikmat. Namun, tak hanya Islam yang mewarnai kota ini. Kristen, baik Protestan maupun Katolik, hadir dalam komunitas yang aktif dengan gereja-gereja yang menjadi pusat spiritual dan sosial mereka. Umat Hindu yang juga menjaga warisan budayanya dan keagamaan mereka melalui pura dan perayaan adat yang khas. Dan yang tak kalah penting, komunitas Buddha dari keturunan Tionghoa merayakan tradisi seperti Imlek dan Cap Gomeh dengan penuh warna dan kegembiraan. Selain itu, ada kelompok masyarakat adat yang memelihara kepercayaan leluhur, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, sebagai agama mayoritas, keberadaan komunitas Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal tumbuh berdampingan selama berabad-abad, membentuk masyarakat yang harmonis. Di kota Bengkulu, mayoritas penduduknya, sekitar 95%, memeluk agama Islam yang menjadi nadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Selain itu, sekitar 3 hingga 4% warga menjalankan agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Komunitas Hindu berjalan kurang dari 1%, begitu pula umat Buddha yang juga kurang dari 1%. Keagamaan ini tidak hanya menciptakan budaya yang kaya, tapi juga membangun tradisi toleransi yang terus dijaga oleh masyarakat di Bengkulu. Dari Benteng Malboro hingga perayaan Tabut, dari masjid hingga pura, semua menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan harmoni kota Bengkulu. Di Bengkulu, perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan yang menyatukan. Harmoni dan toleransi tumbuh subur, menciptakan ruang bagi semua untuk hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati. Inilah Bengkulu, sebuah kota yang lebih dari sekedar tempat di peta. Disinilah sejarah, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan, membentuk harmoni yang tak lekang oleh waktu. Mari kita telusuri bersama kisah tentang keberagaman dan persatuan yang menjadi jantung dari kota Bengkulu. Kehadiran Islam di kota Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh para pedagang dan para ulama dari berbagai daerah. Terletak di Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Masjid Raya Baitul Izzah berdiri megah sebagai pusat spiritual dan budaya umat Islam di Provinsi Bengkulu. Dibangun pada tahun 1976 di atas lahan wakaf seluas 1.225 meter persegi. Masjid ini awalnya bernama Masjid Raya Bengkulu dan diresmikan pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Haji Adam Malik. Masjid ini kerap dijadikan sebagai tempat sosial dan keagamaan umat Islam di Bengkulu, yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Salah satunya adalah Tabut, yang memperingati peristiwa Karbala. Tradisi ini menjadi budaya lokal yang diterima masyarakat secara luas. Selain tradisi,
kehidupan sehari-hari masyarakat Bengkulu sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam, mulai dari pengkajian rutin, pendidikan berbasis pesantren, hingga pelaksanaan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas antar warga. Meskipun Islam mendominasi, Kota Bengkulu dikenal memiliki toleransi yang sangat baik. Hubungan antar umat Islam dan penganut agama lain berjalan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan di tengah keberagaman Indonesia, Kota Bengkulu menampilkan sebuah kisah toleransi yang menginspirasi. Di Jalan Merapi Raya, Kelurahan Kebun Tebeng, berdiri berdampingan dua rumah ibadah, Masjid Al-Istiqomah dan Gereja Kristen Injili Indonesia. Kedekatan fisik ini mencerminkan kedekatan hati antar umat beragama di kota ini. Umat Kristen Protestan di Bengkulu, meskipun merupakan minoritas dengan hanya sekitar 1,6% dari total kependudukan provinsi, telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, serta menjalin hubungan harmonis dengan komunitas lain. Salah satu contoh nyata toleransi adalah ketika GKII menyesuaikan jadwal ibadah minggu mereka untuk memberikan kenyamanan bagi umat Muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Istiqomah. Langkah ini menunjukkan rasa saling menghormati, pengertian yang mendalam antar umat beragama. Gereja Kristen Injili Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang di Bengkulu. Didirikan pada tahun 1964 oleh Frederick Lumban Tobing, GKII berkembang dari misi penginjilan di Bengkulu Selatan dan kini telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Gereja ini diresmikan oleh Pak Kholik Effendi dan Pendeta Lulus Ananto selaku wali kota dan ketua atau MPH Majelis Sinode GKII. Melalui dokumenter ini, penonton diajak menyelami kehidupan umat Kristen Protestan di Bengkulu, melihat bagaimana mereka menjaga iman sambil membangun jembatan toleransi dengan komunitas lain. Kisah ini menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang. Dan untuk penganut umat Katolik dengan latar Gereja Santo Yohanes Pembaptis, salah satu gereja tertua di Bengkulu, yang menjadi simbol kehadiran Katolik di wilayah ini. Dokumenter ini menggali bagaimana umat Katolik menjaga iman mereka sambil berkontribusi bagi masyarakat luas. Dokumenter ini menggambarkan bagaimana agama Katolik berakar di tengah keberagaman kota ini. Melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, sejarawan, dan umat Katolik, penonton diajak memahami perjalanan iman komunitas kecil ini. Dokumenter ini juga menyoroti peran umat Katolik dalam merawat toleransi beragama, termasuk partisipasi dalam kegiatan lintas agama, hingga peran gereja dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Dengan gambar-gambar indah dari perayaan liturgi, kegiatan komunitas, dan interaksi antar agama dan kontribusi mereka terhadap pembangunan di Bengkulu. Melalui visual-visual gereja bersejarah, kegiatan dan misa, dan perayaan hari besar Katolik. Ini bagaimana sih toleransi antar umat beragama yang ada di Bengkulu? Saya ya toleransinya cukup bagus ya. Karena kenapa? Di saat sekarang ini kan kita udah bebas untuk beribadah, tidak ada namanya bentrok-bentrok antar umat beragama, bebas ya pokoknya seperti itulah. Pura Jagatnata Santi Muara Dipa, pusat spiritual umat Hindu di Bengkulu,
meski jumlah mereka hanya sekitar 0,2% dari populasi Bengkulu. Umat Hindu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka terus menjaga tradisi di tanah rantau, berbaur tanpa kehilangan jati diri. Keberagaman bukan hanya terlihat pada keyakinan, tetapi juga pada cara komunitas memperlakukan alam sebagai titipan yang harus dijaga. Upacara seperti melasti menjadi pengingat akan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Dan pura ini berdekatan dengan 2 masjid dan 1 gereja yang menunjukkan toleransi antar umat beragama. Umat Buddha di Kota Bengkulu dikenal sebagai salah satu komunitas yang hidup dalam harmoni di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada. Sebagai minoritas di wilayah yang mayoritas beragama Islam, umat Buddha di Bengkulu telah menunjukkan bagaimana mereka menjaga identitas keagamaan sekaligus berkontribusi pada kebersamaan dan kehidupan sosial bermasyarakat. Mereka memiliki tempat ibadah seperti wihara yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual. Wihara tidak hanya digunakan untuk ritual seperti mediasi atau puja bakti, tetapi juga untuk kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lintas agama, seperti bakti sosial, pembagian sembako, bahkan layanan kesehatan gratis. Pada hari-hari besar seperti Waisak, umat Buddha di Bengkulu tidak hanya merayakan secara internal, tetapi seringkali mengundang masyarakat umum untuk ikut merasakan suasana perayaan. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Kehidupan umat Buddha di Bengkulu adalah contoh nyata bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan. Dengan menghormati perbedaan dan menjalin hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat, umat Buddha telah membuktikan bahwa harmoni dapat tercipta di tengah perbedaan. Di Kota Bengkulu, keberagaman bukanlah halangan, melainkan aset yang memperkaya kehidupan bersama. Deskripsi ini menggambarkan potret keberagaman yang harmonis di Kota Bengkulu melalui kehidupan umat Buddha. Selaras dengan julukan ini sebagai Bumi Rafflesia, tempat keindahan yang unik dan langkah tumbuh subur. Terima kasih telah menonton film dokumenter yang berjudul Keberagaman dalam Harmoni di Bumi Rafflesia. Kami harap Bumi Rafflesia selalu aman, tentram, damai, dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam toleransi untuk kita semua.